Ibu bilang dalam hatinya, mimpinya jangan terlalu tinggi nak. Tapi malam ini Tuhan Yesus percayakan saya menjadi juara One Pride MMA. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Itu adalah salah satu ucapan dari fighter champion di One Pride MMA, yaitu Aditya Ginting. Di mana kali ini saya akan bertanya, apa makna di balik Tuhan Yesus baik yang disampaikan pada saat meraih belt juara? Jadi kata-kata Tuhan Yesus baik itu sebenarnya itu semua kata kunci yang ingin aku ucapkan ke semua orang yang mendengar. Jadi ketika orang mendengar Tuhan Yesus baik itu, orang-orang bakal mengingat nama saya karena kemurahan Tuhan itu kepada saya, dan saya ingin ucapkan kepada teman-teman supaya pada teman-teman itu tahu apa arti ibaratnya Tuhan Yesus baik itu, kenapa melalui saya gitu. Ya, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya Bang Aditya Ginting. Jadi ketika kalian melihat Bang Aditya Ginting, yang kalian lihat itu adalah kemurahan Tuhan yang membuat dia menjadi sang juara. Tapi ngomong-ngomong Bang, sempat saya dengar bahwa ibu, dia sempat tidak percaya ketika Bang Adit mengatakan ingin tampil di televisi menjadi seorang petarung. Jangan bilang dulu jadi champion, jadi petarung yang tampil di televisi pun, sang ibu masih berucap mungkin jangan mimpi terlalu tinggi, nah ya, mungkin benar, kayak gitu ya. Coba ceritakan. Jadi sebenarnya dulu pada sekitar tahun 2015-an sampai 2017 itu saya bertani bersama ibu Bang. Bertani. Setelah saya sekolah, saya sempat dulu beberapa kali tanding Kyokushin, dan menurut saya itu karena tidak ada support gitu, jadi menurut saya harus membantu ibu untuk ke ladang karena membantu perekonomian. Lalu kami beberapa tahun bertanding dengan ibu. Terus One Pride MMA itu udah mulai meriah Bang, dan ya teman saya itu 2016 sudah mulai One Pride MMA. 2016. Ya. Di situ Brando Mamana jadi juara Bang. Dari daerah Sumatera juga ya? Iya. Dan kebetulan dia itu teman baik saya juga dulu. Jadi itu sebenarnya dan ada abang saya juga dulu, Roy Chandra namanya. Selalu memotivasi saya, katanya Adit, kamu lah yang bisa membawa nama kampung kita ini nanti di TV nasional atau di Combat Sport MMA. Nama kampungnya abang apa? Sukamaji Talingkuta Bang. Sukamaji Talingkuta itu daerah Sumatera bagian? Iya, bagian Sumatera Utara. Sumatera Utara. Maju Ajwa. Jadi pada saat itu aku bilang sama ibu, Mak, aku pengen jadi petarung MMA, gitu. Jadi aku pengen itu bertarung di TV nasional. Gitu. Dan dia jadi petarung. Iya. Terus ibu kayak wah, iya. Mungkin ibu kayaknya anak-anak gara-gara nonton TV, jadi gimana mimpinya terlalu jauh ini gitu. Angan-angannya jadi terlalu jauh gitu. Mungkin ibu merasa kecewa ya. Ya, kecewa. Dan ibu bilang gak usah terlalu jauh mimpinya nak gitu. Ya, tapi aku bilang aku pengen jadi petarung MMA, kasih aku waktu gitu. Terus di saat itu bukan ibu aja yang nggak percaya, orang-orang di kampung saya Bang menertawakan ya. Menertawakan saya dan ibu saya. Karena saya dulu bertani Bang, dan cabai saya dulu lumayan bagus di situ, dan pas pula harganya lumayan bagus Bang. Semua orang bilang, wah Adit pasti berantem sama ibunya. Ketika orang-orang tanya saya, di mana Adit? Kok nggak ke ladang lagi? Dulu rajin banget dia ke ladang, sampai saya lihat tanamannya bagus-bagus di ladang. Kenapa dia pergi? Gitu. Punya mimpi. Iya, saya kan pergi. Saya pergi dari kampung Bang. Cuman saya bilang sama keluarga lah yang tahu. Tapi ibu menjelaskan kepada orang-orang itu, dibilang Adit itu pergi, pasti berantem sama ibunya karena uang cabenya. Duga namanya orang kampung ya. Pikiran yang aneh-aneh. Iya, semua bilang gitu. Uang cabenya bagus. Terus mungkin dia nggak dikasih bagian sama ibunya. Jadi dia pergi merantau, nggak mungkin gara-gara ngambek gitu. Benar. Ya, tapi saya nggak hiraukan itu Bang. Saya dengan apa yang saya bilang sama ibu saya bilang sama bapak, saya bertanggung jawab. Saya bekerja keras. Saya hubungin Brando pertama kali di situ Bang. Saya hubungin Brando, dan Brando ini membantu saya membuka jalan, dan saya mulai merantau. Latihan pertama kali di Jakarta. Pertama kali di Medan Bang. Setelah itu saya merantau ke Jakarta, dan saya juga nggak pulang lagi ke Medan. Bermodal apa ke Jakarta waktu itu?
Waktu itu ya modal nekat aja bang, modal nekat aja. Karena ya saya ingin jadi Dan petarung. juga doa ya. Ya modal nekat dan doa lah. Saya ingin jadi petarung kan. Jadi setelah itu mulai saya merantau, saya gabung dengan timnya Bang Theodorus Ginting. Ya. Mulai saya jadi bermain di One Pride, baru orang percaya bang, orang-orang kampung. Pertama kali lihat di TV nasional. Wah, baru kita teleponan dengan ibu, baru orang-orang ibu juga bilang, wah, Adit, ya benar orang-orang kampung udah percaya. Emang kayak gitu ya. Terkadang pada saat kita berproses itu orang akan menutup mata dan mungkin menganggap kita itu sedikit gila ya. Iya. Tapi begitu kita mendapatkan pencapaian, itu akan orang-orang akan datang dan memberikan apresiasi. Menarik ya. Nah, dengan proses panjang bang saya merantau ke sana dan akhirnya saya pindah lagi ke Bali MMA. Karena menurut saya kan Bali MMA ini gym yang paling bagus di Indonesia untuk berkarir. Karena memang saya sudah berjanji dengan ibu, saya jauh dengan orang tua, saya merelakan itu. Jadi saya memang di combat sport ini saya habis-habisan bang gitu. Ibaratnya ceritanya hidup saya ini fight for life gitulah bang. Fight for life. Ya, jadi saya nggak mau nanggung-nanggung gitu. Jadi ya dengan mungkin dengan apa yang saya kerjakan, dengan apa yang saya doakan juga, mungkin Tuhan melihat kerja keras saya juga. Benar. Dan Tuhan memberikan saya sebagai juara di One Pride MMA. Dah dengan cerita yang sedikit panjang ini bang, disitulah timbul hati saya sebelum fight. Saya ingin jadi motivasi anak-anak muda begitu. Dengan saya bertarung ini, dengan saya apa yang saya rasakan, saya juga susah dulu merantau beberapa kali keluar kota dan akhirnya saya juara. Seolah-olah mimpi itu tidak mungkin. Iya, dan tidak mungkin terjadi. benar bang. Dan Tuhan kabulkan mimpi saya itu sebagai juara. Itulah saya ingin ceritakan kepada semua yang mendengar begitu bang. Jadi apa yang saya percayakan itu bahwa saya dari ladang, hal yang tidak mungkin dengan orang tua saya merasa tidak mungkin, orang-orang yang kenal saya merasa tidak mungkin, tetapi Tuhan Yesus ubahkan itu. Jadi itulah saya ingin utarakan, Tuhan Yesus baik. Jadi dengan cara kata kunci Tuhan Yesus baik itu semua orang mengingat saya begitu bang. Itu yang saya pengen. Semua orang dan saya yakin dan percaya semua orang telah melihat dan meyakini ketika melihat Bang Aditya Ginting ada kasih karunia Tuhan Yesus melalui hidup Bang Aditya Ginting. Amin. Satu pesan moral juga yang saya catat tadi dari ucapannya Bang Adit. Bahwa yang utama itu adalah dedikasi kita, kedisiplinan kita. Jadi doa dengan kerja keras, maka Tuhan akan bermurah hati untuk membukakan jalan dan memberikan mujizat, yaitu kemurahan, menjadi champion ataupun mungkin teman-teman lain yang mau jadi pengusaha sukses mungkin ya, mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apalah. Ketika kalian percaya dan mengimani dan memberikan kerja keras totalitas seperti Bang Aditya. Ya. Fight for life. Ya, benar. Jadi all in bang. Tidak ada terkecuali. Tidak ada terkecuali. Jadi banyak juga dulu teman-teman saya yang lagi merantau ke sini bang. Saya kan misalnya bertahan di Bali, orang-orang teman-teman telepon gitu. Kenapa di Bali terus? Kenapa kok begini gitu kan? Jadi saya bilang, ya sebenarnya banyak juga di sini seru gitu kan. Tetapi ya saya sudah tanamkan di hati bahwa ketika saya berangkat dari kampung, saya sudah jauh dengan ibu, saya tidak bisa melihat ibu secara langsung gitu, tidak bisa membantu ibu secara langsung, tidak bisa melihat kondisi bapak di sana gimana, bapak dan ibu. Jadi itu saya tidak mau sia-siakan bang. Jadi makanya dia bilang fight for life gitu. Mohon maaf, satu lagi. Kemarin waktu lawan Billy Pasulatan aku sempat dampingi Bang Adit persiapan. Kita sempat ngobrol pintas. Alasan kenapa Bang Adit berjuang selain untuk keluarga, untuk mama papanya, adalah istri dan buah hatinya. Benar bang. Jadi pada saat interim waktu itu, sempat Bang Adit bilang, saya cuma pengen susunya anakku itu tercukupi, istriku tidak pusing untuk biaya mendanai anak, dan saya pulang itu merasa bahagia jika saya memenuhi kebutuhan mereka. Dan pada saat itu kita sempat sharing bahwa sebagai manusia kita cuma bisa berencana ya. Benar bang. Yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang melakukannya. Hanya biarkan Tuhan yang melakukannya. Dan pada akhirnya melawan Suwardi di Fight, melalui kasih nyata Tuhan Yesus dalam hidupnya Bang Aditya Ginting, Bang Aditya Ginting bersaksi. Tuhan Yesus baik. By the way Bang, sebelum lanjut,
Jangan lupa saksikan 2 November ya. Ya, 2 November di One Pride MMA, Bang Aditya Ginting akan mempertahankan sabuknya pertama kali. Ya. Di melawan siapa? Rio Tirto. Lawan Rio Tirto di tanggal 2 November. Bagaimana persiapan Abang? Kalau untuk persiapan dia sangat bagus Bang. Persiapan tidak ada lain lah daripada lawan-lawan sebelumnya. Karena ya itu yang selalu saya pegang ketika saya fight itu. Saya selalu memberikan yang terbaik. Ya saya kerjakan apa yang saya doakan. Dan saya doakan apa yang saya kerjakan. Dan sisanya biarkan Tuhan yang melakukannya. Karena dengan cara inilah Bang, kira-kira saya itu semakin merasa saya semakin relax, saya semakin tenang, saya semakin diberkati. Karena kenapa? Dulu merasakan kemurahan Tuhan juga. bener Bang. Dulu saya tuh sempat awal-awal fight itu saya sempat itu kayak merasa ketika saya melakukan kerja keras yang sangat keras gitu. Mengandalkan kekuatan Ya, sendiri. mengandalkan kekuatan sendiri ya. Ya. Saya pikir itu saya bakal pasti menang begitu Bang. Tetapi kadang saya overtraining lah, kadang saya kecapean dan di fight saya tidak bisa maksimal dan pikiran saya kan tuh dihantui dengan pikiran Bang. Saya sudah bekerja keras, saya harus menang, menang. Malah Ya. banyak gangguan, kayak fokus kan. Benar sekali. Dengan sekarang saya semakin mengandalkan Tuhan, saya semakin tenang Bang. Apapun di depan saya tidak takut dan ada saya pegang selalu saya ingat ada pepatah mengatakan Bang, jika ada Goliat di depan saya, maka ada jiwa Daud di hidup saya, begitulah dia. Sebesar apapun lawan di hadapan kita ketika kita berjalan dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya benar Bang, pasti itu yang saya pegang sekarang Bang. Ketika saya dihadapkan ini lawan bagus, ini tidak pernah kalah di Indonesia. Mungkin dengan Rio Tirto begini, dia tidak pernah kalah di Indonesia. Dia habis road to UFC. Oke, saya masih banyak rekor saya kalah menang Bang. Tetapi yang saya pegang adalah ibarat dia Goliat, saya Daud. Ada selalu cara Tuhan untuk memenangkan saya begitu Bang. Jadi saya tidak pernah gentar untuk berjalan di rencana Tuhan Bang. Dimanapun Bang Adit berada dalam keadaan bertarung dalam kehidupan, bertarung dalam ring, ketika mengandalkan Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab ada tertulis, jangan khawatir. Ya. Di Alkitab sering dikatakan bahwa kita jangan takut dan jangan khawatir. Ya. Ngomong-ngomong Bang, satu kata untuk istri tercinta. Buat istri saya, ya terima kasih selalu mendukung saya, selalu mendoakan saya, selalu memberi motivasi. Dan istri juga ya adalah sebagai hal apa yang saya perjuangkan gitu Bang. Karena saya ingin memberikan yang terbaik buat dia dan buat anak saya. Saya ini dari dulu saya ini juga susah hidupnya Bang. Iya. Dari sampai ke anak-anak. Iya. Istri juga. Ya. Dari dulu saya susah gitu. Jadi hal yang saya paling inginkan itu anak saya tidak bisa mengalami kesusahan yang saya rasakan dulu Bang. Jadi itu apapun ceritanya saya pasti perjuangkan itu Bang. Amin. Luar biasa. Kemenangan nanti dipersembahkan untuk tentunya saya optimis nih. Iya. Bukan karena satu tim, tapi Iya. saya optimis Bang Aditya akan menang di pertandingan kali ini dan menyatakan kemurahan Tuhan lagi di dalam hidupnya. Iya benar Bang. Dan begini Bang, ada satu yang saya ingat juga itu kata-kata dari Pastor Pelabesi. Ya. Itu tentang iman Bang. Ya. Jadi iman itu kamu percaya ketika kamu belum lihat. Itu sebelum saya fight dengan Suwardi itu yang dia bilang tuh. Jadi selamat kamu mendapatkan sabuk katanya. Amin. Kenapa saya bilang begini Adit katanya? Kamu harus bisa mengimani ini. Ketika kamu bisa mengimani ini, kamu percaya bahwa kamu sudah punya sabuk dan kamu pasti akan menang karena katanya Tuhan Yesus tidak ingin orang melihat yang ragu-ragu. Iya. Jangan harus, dua hati ya. Ya, kita harus punya iman bahwa kita sudah menang. Dan ini juga saya tanggal 2 saya sudah mengimani Bang. Saya akan menang. Dan ya tentunya pastinya saya persembahkan kemenangan ini ya pertama dulu buat Tuhan Yesus dan buat keluarga saya, buat anak istri, buat teman-teman, buat tim yang mendukung saya dan kemenangan ini juga saya spesialkan juga buat diri saya nanti di tanggal 2 November karena saya hari tanggal 2 November itu saya akan menginjakkan kaki di 30 tahun. Jadi itu adalah hadiah ulang tahun buat saya. Jadi pasti saya persiapkan yang terbaik. Oke. Luar biasa Bang. Thank you. Ngomong-ngomong hadiah ke 30 tahun, istri kedua apa ketiga mau? Ya, istri kita saja.
Oke. Oke, thank you.